Untuk siklus ketiga, masalahnya adalah siswa tidak aktif pada saat berdiskusi di kelas. Yang berperan sebagai observer adalah Pak Agus, saya sebagai coach, dan Pak Banjar sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Banjar, Bu Rindu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan kucing ya sesuai dengan penerapan modul 2 titik. Nah, namun sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Agus. Saya di sini sebagai pengamat ya, Bu Rindu sebagai coach dan Pak Banjar sebagai coaching. Pada proses coaching hari ini saya sebagai pengamat ada beberapa poin yang akan saya amati ya, seperti yang tercantum dalam rubrik penilaian. Di antaranya saya akan mengamati jalannya alur tirta. Nah, selama kegiatan percakapan tersebut sudah sesuai dengan tahapan tirta atau belum? Nah, tahapan tirta meliputi apa saja? Bu Rindu kira-kira masih ingat tidak? Ya Pak, tahapan tirta itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul ya, ternyata mudah-mudahan ya semua tahapan tirta ini akan dalam proses coaching nanti ya. Kemudian saya juga akan mengamati kompetensi coach ya yang memiliki yang dimiliki oleh Bu Rindu dan Pak Banjar serta indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Baik Pak Gus, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Baik ya, terima kasih Bu Rindu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke proses coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Rindu? Iya Pak Gus, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 ya. Oke, yang akan dikembangkan Ibu yaitu kehadiran penuh ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut nih, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Pak, dari ketiga kompetensi yang diinginkan itu saya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, jadi kompetensi kehadiran penuh Bu ya. Menurut Bu Rindu, kira-kira apa indikator ketercapaian kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang Bu Rindu inginkan? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coachee sehingga permasalahannya bisa terselesaikan. Jadi agar bisa muncul ya Bu ide-ide baru dari coachee. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Rindu dan Pak Banjar ya untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih ya, mungkin Ya, terima kasih Pak Agus ya. Kita akan melaksanakan tahap observasi dalam coaching. Saya awali mungkin ya Pak Banjar ya. Ya, selamat pagi Pak Banjar. Apa kabarnya nih Pak? Selamat pagi Bu, baik sehat-sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Kira-kira ada cerita apa nih dari Pak Banjar? Saya lihat kok tadi sedang melamun Pak. Iya Bu, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Ada beberapa siswa di kelas saya ini suka celetuk, sehingga saya memberikan materi. Saya sudah berkali-kali menegur agar mereka tidak seperti itu. Yang dimaksud Pak Banjar celetak-celetuk itu boleh lebih dijelaskan Pak? Maksudnya gini Bu, mereka asal bicara ketika saya menerangkan. Namun pada saat sesi diskusi, mereka bukannya mengajukan pertanyaan berbobot, malah pada diam. Oh begitu ya Pak, berarti mereka tidak mengikuti pembelajaran dengan baik ya Pak, karena ada beberapa anak yang mengganggu. Lalu apa yang Pak Banjar harapkan dari proses coaching kita hari ini Pak? Iya Bu, yang saya harapkan dari coaching hari ini, saya menemukan sebuah solusi agar siswa saya kembali tenang dan kondusif. Saya ingin kelas saya menyenangkan dan semua anak-anak bisa mengajukan pertanyaan berbobot ketika sesi diskusi, sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya. Jadi begitu ya Pak, menurut Pak Banjar kira-kira apa yang membuat siswa tersebut sampai tidak mengerjakan tugas ya Pak? Mungkin metode pembelajaran saya yang saya terapkan ini tidak cocok ya Bu. Sebagian besar memakai metode ceramah dan diskusi kelompok. Mungkin materi yang disampaikan juga kurang menarik bagi mereka,
sehingga menjadi bosan dan asam bunyi dengan bertanya atau komentar yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan materi. Saat diskusi mereka malah diam. Bisa jadi begitu Pak, mereka mungkin kurang familiar dengan materi pembahasan yang Pak Banjar sajikan, sehingga anak-anak komentar dan berujar tidak sesuai dengan materi yang dibahas. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Pak Banjar kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran, Pak? Iya Bu, menurut saya mungkin saya harus memilih tema-tema yang menarik bagi mereka. Judul yang menarik bisa membuat mereka menjadi penasaran dan mengajukan pertanyaan berbobot saat pembelajaran. Saya juga akan menggunakan metode yang lebih variatif dan didukung oleh alat peraga yang menarik. Iya Pak, kalau itu saya setuju, karena dengan cara seperti itu Bapak juga bisa melakukan evaluasi terhadap pemahaman murid tentang materi yang Bapak sampaikan, sehingga kelas bisa jadi kondusif. Begitu ya Pak? Nah, tadi kan Pak Banjar mengatakan bahwa menurut Pak Banjar anak-anak sering berkomentar atau berujar asal dan tidak sesuai dengan materi pembahasan. Kira-kira apa yang membuat Pak Banjar berpikiran bahwa anak-anak tersebut tidak menyukai materi pembelajaran yang Pak Banjar berikan? Iya Bu, karena pembelajaran dan saya sudah membuat dan menyaksikan sendiri di kelas, melihat hasil tugas yang mereka kerjakan, bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang berasal dari lingkungan yang mungkin agak asing dengan istilah-istilah tertentu di mata pelajaran saya. Betul Pak, memang anak yang berasal dari beberapa daerah di sini akan merasa bosan jika mereka mendengar istilah-istilah baru yang mereka tidak pernah dengar sebelumnya. Ya Bu, mungkin saya juga tidak menjelaskan dahulu apa makna dari beberapa istilah tersebut, sehingga ketika saya menjelaskan lebih jauh mereka semakin tidak memahaminya. Iya Pak, nah menurut Pak Banjar kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Banjar itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama? Ada yang fokus mendengarkan penjelasan Bapak, ada juga yang celetuk-celetuk tadi Pak. Seperti biasa Bu, saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi. Mungkin karena materi yang saya berikan juga menggunakan istilah-istilah baru yang mereka tidak pernah dengar, jadi mereka asal dalam berkomentar. Begitu ya Pak, memang betul Pak, kegiatan Pak Banjar seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif karena anak-anak tidak memiliki pemahaman awal istilah-istilah yang baru yang Pak Banjar sampaikan. Sebenarnya saya juga sudah menggunakan sumber belajar berupa buku dari pemerintah, link-link pembelajaran di YouTube. Selain itu saya juga menggunakan LKS yang berisi materi dan juga soal-soal latihan yang bisa mempermudah siswa menguasai materi. Tapi anak-anak tingkat pemahamannya masih jauh berbeda. Saya setuju Pak, itu bagus sekali Pak Banjar, tapi akan lebih bagus lagi jika dalam menggunakan sumber belajar bisa lebih bervariasi ya Pak, sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara apa mereka belajar. Nah, selain dari sumber belajar tadi, ada nggak solusi lain atau ide-ide lain yang Pak Banjar bisa munculkan dalam mengatasi masalah yang ini Pak? Iya, solusi yang mungkin saya akan berikan semacam kamus istilah kepada mereka untuk sebelum pembelajaran, agar mereka bisa membaca dan memahami maknanya. Saya juga menjelaskan dahulu makna istilah tersebut sebelum menjelaskan materi dan menanyakan pentingnya mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses pembelajaran. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan alat peraga. Bagus sekali Pak, saya setuju. Nah, untuk strateginya, kira-kira strategi apa yang akan Pak Banjar gunakan untuk mengembalikan suasana belajar jadi kondusif tadi Pak? Strategi yang akan saya kerjakan adalah saya akan memberikan buku istilah yang saya buat sendiri dan menjelaskannya kepada mereka. Saya juga akan menjelaskan sebelum masuk ke materi pembelajaran. Saya juga akan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Saya juga akan membuat kesempatan belajar dengan siswa. Saya akan bertanya kira-kira pembelajaran seperti apa yang diinginkan dari siswa. Begitu kira-kira Bu. Bagus sekali Pak, saya setuju dengan strategi yang akan Pak Banjar terapkan. Memang betul, pembelajaran itu harus berpihak pada siswa ya Pak, sehingga pembelajaran juga sebisa mungkin menyenangkan bagi siswa. Nah, kira-kira kapan nih strategi yang akan Pak Banjar rencanakan ini dilaksanakan? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan segera melaksanakannya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Oh iya Pak Banjar, kira-kira ada nggak keterlibatan orang lain dalam melaksanakan strategi yang ini selain Pak Banjar dan murid Pak Banjar? Iya Bu, ada. Saya akan meminta bantuan kepada teman saya yang ahli dalam membuat media pembelajaran yang menarik.
Saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya terkait dengan teknik penguasaan kelas. Apalagi murid-murid saya ini sangat beragam. Baik Pak, dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran bisa menambah kekuatan ya bagi Bapak. Nah, kira-kira menurut Pak Banjar untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Pencapaian keberhasilannya, saya katakan kalau di atas 70% bisa fokus, memperhatikan dan berhasil menyelesaikan tugas, maka bisa dikatakan pembelajaran saya berhasil dengan strategi baru. Bagus Pak Banjar, mudah-mudahan berhasil ya Pak. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Banjar terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen akan belajar metode-metode pembelajaran yang efektif, menggunakan sumber belajar dan media sesuai dengan minat siswa, dan juga akan membuat kesepakatan kelas mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Baik Pak, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa yang Pak Banjar butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan yang saya butuhkan, saya membutuhkan beberapa referensi baik dari buku ataupun dari teman-teman tentang metode pembelajaran yang efektif. Saya juga butuh saran dari teman-teman tentang sumber dan media pembelajaran yang menarik, terutama sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang. Saya juga membutuhkan dukungan dari murid-murid tentunya. Kira-kira pembelajaran yang bagaimana yang mereka inginkan. Iya Pak, itu ide yang sangat bagus sekali. Terima kasih ya Pak Banjar, secara tidak disadari Pak Banjar sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saya hanya mendoakan supaya mudah-mudahan rencana aksi Pak Banjar tadi itu bisa berhasil dengan baik ya Pak, dan sesuai dengan harapan Bapak. 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Pak, semoga sukses. Baik Bu, terima kasih sudah membantu saya melakukan coaching sehingga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih ya Pak Banjar untuk latihan coaching hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Agus selaku observer. Baik, luar biasa sekali ya percakapan coaching hari ini. Terima kasih kepada Bu Rindu selaku coach dan Pak Banjar selaku coaching. Ya, berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Rindu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita. Mulai dari tujuan sudah terlihat ya dengan menanyakan harapan dari percakapan ini. Kemudian identifikasinya juga sudah sangat jelas dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang diinginkan Bu Rindu tadi. Rencana aksi dan ide-ide baru juga sudah muncul dari pertanyaan Bu Rindu. Kemudian metode pembelajaran dan sumber serta media yang menarik serta membuat kesepakatan kelas untuk pembelajaran yang menyenangkan siswa. Kemudian tanggung jawab juga sudah terlihat dengan mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Rindu. Bagaimana perasaan Bu Rindu setelah melakukan percakapan coaching hari ini? Perasaan saya sangat senang sekali Pak, karena disadari atau tidak tadi Pak Banjar sudah menceritakan masalahnya dan Pak Banjar sendiri juga yang mendapatkan solusinya Pak. Oke, kemudian pada saat melakukan coaching tadi untuk indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, bagaimana Bu? Apakah sudah terlaksana? Iya Pak, sudah terlaksana, tapi tadi indikator yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, Pak Banjar sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelasnya. Di antaranya memberikan kamus istilah kepada murid sebelum pembelajaran, membuat kesepakatan kelas, menuntun sumber dan media pembelajaran yang menarik, serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi di awal percakapan ya, Bu Rindu ingin secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu sudah bisa Bu Rindu lakukan dalam percakapan coaching hari ini.